Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-61 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ayahudu cahuba naholong roha di hati koran. Alai nama gigi mida tabat-taban pangarupaon. Saya lehonok kudo upanasida di bagasan hasitongan. Jala pahotokku tunasida padan saliling-lilingna. Sampai di sana firman Tuhan. Siapakah yang tidak bersuka cita mendengar berita sukacita? Berita kehidupan yang sangat indah. Berita kedamaian. Berita yang boleh menyejukkan hati, menyejukkan pikiran, menyejukkan situasi. Siapakah yang tidak menginginkan kabar baik ini? Yang pasti, semua orang menginginkan kabar baik, menginginkan sukacita. Tidak ada orang yang mau hidup terus-menerus dalam keterpurukan, dalam pergumulan hidup, dalam masalah, dalam kegelapan. Tidak ada orang yang mau terus-menerus dalam penindasan, dalam sakit penyakit. Tidak ada orang yang mau hidup dengan tangisan air mata sepanjang hidupnya. Kita semua mau hidup dalam kedamaian, dalam sukacita, dalam kenyamanan. Tuhan mau serta mampu mendatangkan kehidupan yang kita rindukan itu. Mau menghadirkan keselamatan sejati dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Hal itulah yang Tuhan janjikan ketika bangsa Israel di pembuangan Babel. Kehidupan yang sangat indah yang dikatakan dalam nats ini, Yesaya pasal yang ke-61 ini. Janji indah itu dibuatkan oleh Nabi Yesaya bagi bangsa Israel. Janji kehidupan yang lebih indah itu dibuatkan akan terjadi dalam kehidupan orang Israel ketika bangsa itu sudah kembali ke negeri mereka dari tanah pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit saya bicara tentang kitab Yesaya. Para ahli perjanjian lama secara umum menerima bahwa kitab Yesaya terbagi atas 3 bagian. Pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-39 dikenal sebagai Proto Yesaya atau sebelum pembuangan, yaitu berfokus pada panggilan terhadap umat Israel untuk hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Namun mereka menanggapinya, meresponnya dengan pemberontakan dan berbuahkan kegagalan memenuhi panggilan itu. Dalam situasi ini mereka membutuhkan restorasi atau pemulihan. Yesaya pasal yang ke-40 sampai dengan pasal yang ke-55 dikenal sebagai Deutero Yesaya, yaitu
di masa pembuangan. Ditujukan kepada umat Israel di pembuangan. Hal ini menegaskan kembali panggilan sebagai hamba dan janji-janji pemulihan Allah. Restorasi dan pembaharuan masyarakat terkait dengan pelayanan sang hamba yang terus disuarakan. Dan kita boleh baca dalam Yesaya pasal yang ke-56 sampai ke-66 yang disebut dengan Trito Yesaya, dan ini adalah bagian yang ketiga dari kitab Yesaya yang mencakup janji Allah bahwa Israel dibaharui dan dipulangkan ke negerinya, ke tanah Kanaan, sekaligus mengungkapkan kemuliaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dalam Yesaya pasal yang ke-56 dan sampai dengan pasal yang ke-66, masalah klasik yang sama, yaitu tentang keserakahan, tentang ketidakadilan dan ibadah kosong, perlu ditangani dan juga diselesaikan. Pembuangan memang dapat memberikan efek jerah bagi bangsa Israel, namun tidak menyelesaikan masalah. Dengan demikian, kitab Yesaya secara keseluruhan dan secara khusus dalam teks renungan kita pada hari ini menunjukkan suatu kebutuhan yang lebih dari apa yang pernah dinyatakan oleh Tuhan, yakni pelayanan hamba Tuhan. Artinya, setelah Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya terus-menerus menasihati, bahkan menegur dengan keras bangsa Israel, hingga menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Sekarang Allah sendiri berinisiatif melakukan pendekatan lain. Itu menyatakan anugerahnya melalui kehadiran dan pelayanan hambanya. Hal inilah yang terungkap dalam firman Tuhan hari ini. Jika kita membaca Yesaya pasal yang ke-61 secara keseluruhan, dan pasal yang ke-61 ini dibagi dua bagian. Bagian yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, itu berbicara mengenai kehadiran kabar sukacita melalui pelayanan hamba Tuhan. Sedangkan bagian yang kedua, yaitu ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, menegaskan kembali hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan Allah, sekaligus berkat-berkat yang akan mengalir bagi umatnya jika mereka berjalan di jalan Tuhan. Kehadiran hamba Tuhan dan berita sukacita yang disampaikannya sekaligus juga menegaskan bagaimana Tuhan menginginkan pola hidup yang lebih baik, spiritual bangsa Israel yang lebih baik, yaitu Tuhan menginginkan umatnya hidup dalam jalannya. Dalam nats ini dikatakan Tuhan mencintai hukum, dan sangat tegas Tuhan membenci perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dalam nats ini dikatakan Tuhan membenci perampasan dan kecurangan. Jika hal itu dilakukan, maka berkat Tuhan akan berkelimpahan bagi umatnya. Tuhan akan mendatangkan anugerah sukacita bagi umatnya, sekaligus meminta mereka menegakkan hukum seadil-adilnya, menjauhkan diri dari segala bentuk dan praktik perampasan dan kecurangan. Tidak hanya itu, apabila umat Tuhan mau memenuhi keinginan Allah ini, maka berkat yang berlimpah-limpah akan mengalir dalam kehidupan mereka. Itulah yang terungkap di ayat ke-8b sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan di sana ayat 8b, aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Adakah alasan untuk tidak mencintai apa yang dicintai Tuhan? Adakah alasan untuk tidak membenci apa yang dibenci Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan,
keajaiban terbesar yang dilakukan oleh Tuhan adalah pembebasan dari dosa dan pembebasan dari segala bentuk perbudakan kehidupan dan menghadirkan keselamatan kekal bagi kita. Di tengah dosa, kegagalan, keterpurukan, dan rasa malu, satu-satunya yang bisa mengubah suasana hati kita adalah Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang datang sebagai Mesias dan dipenuhi dengan Roh Allah. Tuhan Yesus membawa rahmat ilahi, suatu anugerah yang tidak hanya mengampuni orang yang berdosa dari dosa-dosa masa lalu mereka, tetapi juga membebaskan dan memungkinkan umat Allah untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran lewat pengorbanannya. Tuhan Yesus mau dan selalu mau mengubah keadaan kita yang terpuruk. Dia berkenan mengubahnya menjadi sukacita yang tiada taranya. Bahkan kesedihan-kesedihan kita digantinya dengan kegembiraan. Segala penyakit kita digantinya dengan kesembuhan. Tuhan pasti mampu menyembuhkan segala penyakit kita. Tuhan pasti mampu mengangkat segala pergumulan hidup kita. Kita sekarang dapat menikmati apa yang dijanjikan Tuhan apabila kita hidup di jalannya, hidup peduli, hidup berbagi berkat. Dan saat kita dapat menjalani kehidupan ini dalam takut akan Dia, yaitu dengan mencintai apa yang dicintai Tuhan dan membenci apa yang dibenci Tuhan, maka berkat-Nya akan melimpah dalam hidup kita. Dan ini adalah buah iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mencintai hukum-Nya dan membenci perampasan dan kecurangan, menjauhi hidup kita dari dosa. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati aktivitasmu hari ini, pekerjaanmu hari ini, menjaga serta memelihara hidupmu, menyertai hidupmu. Tuhan Yesus mengangkat segala persoalan hidupmu. Tuhan Yesus mengangkat segala bebanmu. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Salam keadilan.